Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Guys, untuk video kali ini aku mau sharing sama kalian mengenai perbedaan konsepsi kesetaraan gender dan keadilan gender. Bagi kalian yang suka menerima informasi baik tulisan atau baca, bisa langsung cek blogku karena aku juga sudah nulis tentang pembahasan ini gitu. Nah, kenapa sih tiba-tiba aku tertarik buat ngebahas ini? Karena di beberapa pembacaan, teori, kemudian diskusi gitu banyak mengundang kontroversi terkait penggunaan kata kesetaraan K atau keadilan gender, keadilan K yang harus kita gunakan gitu. Nah, sebenarnya guys, kesetaraan dan keadilan gender ini adalah dua konsepsi yang berbeda. Kalau setara itu berarti sama gitu ya, sebanding gitu. Nah, sedangkan keadilan itu menempatkan posisi sesuai dengan porsinya gitu. Begitupun dengan kesetaraan. Ini kita lebih sering menggunakan kata kesetaraan, tapi pada kenyataannya di basis banyak orang yang kontroversi terhadap penggunaan kesetaraan gender. Karena apa? Karena kalau kita menganggap menggunakan redaksi kesetaraan, itu kita menganggap laki-laki dan perempuan itu sama, sebanding gitu. Padahal banyak dari mereka di luar sana yang mengatakan bahwa sekuat apapun perempuan itu berjuang untuk mengakses terhadap kesetaraan gender, keduanya laki-laki dan perempuan tetap berbeda gitu. Meskipun kita memperjuang persamaan gitu, kesetaraan, laki-laki dan perempuan tetap berbeda. Contoh nih, kalau kita bilang laki-laki identik dengan kuat gitu, keras, perempuan identik dengan lemah lembut gitu, ini termasuk gender kan? Maksudku sometimes kadang-kadang ada perempuan yang kuat, ada laki-laki yang lemah lembut. Nah, tetapi pembacaan ini kemudian sehingga membuat laki-laki itu lebih bisa untuk melakukan pekerjaan dengan beban-beban berat, sedangkan perempuan tidak gitu. Nah, ini dimaksud dalam kategori sekeras apapun perempuan mengakses terhadap kesetaraan atau perjuangan kesetaraan gender, keduanya tetap berbeda gitu. Karena secara susunan biologis juga berbeda. Maka dari itu banyak dari mereka yang antipati menggunakan kesetaraan gender dan lebih pada keadilan. Karena dianggap bahwa keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Kalau porsinya perempuan seperti ini, maka berikan perempuan seperti itu gitu, sama begitu juga dengan laki-laki gitu guys. Latar belakang itulah yang kemudian membuat aku tertarik untuk mengkaji lebih detail lagi apa sih sebenarnya dimaksud dengan kesetaraan gender dan keadilan gender. Karena dulu aku juga keikut dengan pemahaman ini dan lebih sepakat menggunakan keadilan gender gitu daripada kesetaraan gender. Oke, langsung aja kita lihat pada pembahasan yang disampaikan oleh Herin Puspitawati dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Konsep, Teori, dan Analisis Gender. Ia mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan dapat menikmati status yang setara, mendapatkan kondisi yang sama guna mewujudkan hak asasi dan potensi bagi pembangunan di segala bidang kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, maupun pendidikan. Nah, sedangkan keadilan gender adalah adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Begitu guys. Nah, kemudian Herin Puspitawati mengutip juga pendapat dari United States Agency for International Development atau USAID. Nah, Yusuf ini mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah memberi kesempatan kepada laki-laki maupun perempuan untuk setara, sama, sebanding, menikmati hak-haknya sebagai manusia, mempunyai kesempatan, benda-benda, sumber daya, dan menikmati manfaat dari bangunan. Kemudian juga Yusuf menyimpulkan bahwa strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Dengan begitu, keadilan merupakan cara, sedangkan kesetaraan adalah hasilnya. Pendapat Yusuf ini yang menyimpulkan bahwa keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender ini bertentangan dengan pendapat Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Perempuan. Beliau mengartikan bahwa persamaan sebagai kesetaraan, dan jika kesetaraan itu telah terpenuhi, maka keadilan pun akan tegak. Karena keadilan tidak selalu berarti persamaan. Dari pendapat Quraish Shihab ini kita bisa menggarisbawahi bahwa
keadilan dulu, kesetaraan dulu yang harus dipenuhi, berarti baru keadilan akan tegak. Sedangkan pendapat dari Yuset, keadilan gender dulu yang harus dipenuhi, baru di situ akan tercipta persamaan gender. Kedua pandangan ini jelas memiliki perbedaan begitu. Nah, aku di sini lebih sepakat pada pandangan yang disampaikan oleh Quraish Shihab, bahwa kita harus dulu memiliki persamaan mindset atau pemikiran tentang persamaan gender, baru kita akan menciptakan keadilan gender. Kenapa aku bilang begitu? Oke, kita lihat dalam segi konteks ya. Dalam segi konteks, keadilan gender itu berbicara persoalan memberikan kesempatan atau akses terhadap hal-hal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Misal nih gini, kita tidak manusiawi ketika meminta seorang dokter yang seharusnya merawat pasien atau ngebedah pasien disuruh untuk ngebangun jembatan. Begitu juga dengan orang yang ahli dalam membangun jalan, kemudian disuruh untuk membedah pasien. Ini kita tidak adil karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sama ketika kita memberikan saku terhadap anak-anak kita misalnya, justru kita berbeda, jelas kita berbeda memberikan saku pada anak kita yang SMP dengan yang sudah kuliah begitu. Nah, ini yang disebut dengan keadilan. Nah, sedangkan kesetaraan gender itu kalau dalam konteks Al-Qur'annya berbicara bahwa hak perempuan dan laki-laki dalam Islam itu sama gitu. Laki-laki dan perempuan setara dalam hal asal usul, yakni dari satu makhluk yang sama, nafsin wahidah. Kemudian keduanya juga sama-sama memiliki kemuliaan di mata Allah. Keduanya sama-sama memiliki tugas sebagai abdun dan juga khalifah fil ard. Nah, persamaan-persamaan ini yang kemudian disebut dengan kesetaraan gender versi Al-Qur'an. Nah, sedangkan kesetaraan gender versi sosial, versi publik, kita harus mengamini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh pendidikan, kesehatan, gitu, bersosial. Itu yang disebut dengan sama, guys. Jadi kesetaraan gender itu dalam konteks itu, dalam garis besarnya di situ. Kita memiliki keyakinan, kita memiliki dengan keyakinan itu kemudian kita mengimplementasikan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengakses kesetaraan. Keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan ini adalah makhluk yang mulia, bahwa makhluk yang diciptakan dari proses yang sama atau asal-usul yang sama, bahwa makhluk yang memiliki tugas sebagai khalifah fil ard dan abdul. Nah, untuk sampai pada tugas secara sempurna pengimplementasiannya sebagai khalifah fil ard, maka mereka harus memperoleh akses terhadap kesetaraan gender. Nah, ketika mereka sudah memperoleh akses, orang di sekitar kita nih, laki-laki dan perempuan, sudah terstigma dalam pemikirannya, sudah ada mindset bahwa laki-laki dan perempuan ini dalam kondisi yang sama gitu, dalam kondisi kemuliaan yang sama, dalam kondisi harus memperoleh hak yang sama dalam lingkup sosial, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ketika mereka sudah mampu mengakses terhadap persamaan dan kesetaraan ini gitu ya, ketika ada kesempatan untuk menempati suatu posisi atau berperan, maka mereka akan mengalami proses yang adil untuk merebut posisi itu atau untuk berada dalam peran itu gitu. Karena apa? Karena mereka sudah melalui proses yang sama atau setara. Misal nih, udah ada ada peluang bekerja di suatu perusahaan BUMN misal. Nah, keduanya sudah laki-laki dan perempuan ini sudah memperoleh akses terhadap kesetaraan, di mana mereka sudah menempuh pendidikan yang sama, proses yang sama, pengalaman-pengalaman yang sama begitu. Maka ketika mereka harus berkompetisi dalam proses pemerolehan jabatan itu, inilah yang disebut adil, karena mereka tidak lagi menjadi pertimbangan itu bukan karena lagi mereka laki-laki atau perempuan, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah kualitas, kapabilitas mereka ketika sudah memperoleh proses yang sama selama ini. Begitu guys, perbedaan konsep kesetaraan gender dan keadilan gender. Jadi lebih dulu kesetaraan gender dulu yang termindset dalam pemikiran kita, kemudian diimplementasikan. Nah, setelah kesetaraan gender dilalui, baru akan tercipta situasi keadilan gender di situ. Itulah pembahasan yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharingkan sama kalian. Semoga mengandung ilmu, barokah, manfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys, dan hidupin tombol notifikasinya supaya Sinta Bella terus semangat, terus excited untuk berbagi dengan kalian. Terima kasih banyak. Akhiran ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.